Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi aplikasi komputer dengan software Maya Accounting, yaitu praktek bagaimana cara mengedit akun ya. Bagaimana cara mengedit akun. Tentunya dengan soal yang sudah pernah kita buat kemarin ya, di saat kita mengimpor data ya. Jadi studi kasusnya adalah PT Mensa. Baik anak-anak, kita langsung saja praktek ya. Sudah dibuka aplikasi Mayopnya? Sudah ya. Pastikan dalam kondisi tampilannya seperti ini ya. Jadi kita akan membuka atau menggunakan data yang sudah pernah kita impor, yaitu caranya adalah dengan cara open ya. Open, lalu kita cari filenya yang kemarin kita buat. Nah, kalau di sini Bapak di file dokumen ya. Nah, ini dia PT Mensa Indonesia Mayo ya. Nah, ini kita langsung oke. Lalu klik no. Nah, mari kita lihat akunnya ya. Account list. Ini kita lebarkan aja, maximize. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah kita impor kemarin datanya ya. Yang sudah kita impor kemarin. Untuk itu mari kita lihat dulu akun-akunnya, akun-akun perkiraan ya. Kita lihat akun-akunnya dulu. Seperti apa akunnya? Nah, ini akunnya. Terlalu kecil ya. Oke, bentar, maaf kalau terlalu kecil. Nah, ini akunnya ya. Sini ada Petikes, Kesin Bank, Marketable Securities gitu ya, dengan nomor kode perkiraannya ini ya. Ini kita akan input ya, akan kita gunakan untuk mengedit akun yang sudah kita impor kemarin ya. Akan kita gunakan untuk mengedit ya, akun yang sudah kita impor. Langsung saja kita edit ya. Kita kembali ke Mayop. Nah, ini ya. Usahakan kita mengedit urut ya, secara urut ya, mulai dari aset ya. Mulai dari aset. Nah, di sini ada check account. Check account ini kita ganti menjadi Kesin Bank ya. Kita ganti menjadi Kesin Bank. Jadi Kesin Bank kita harus hapus dulu ya. Dan nanti undeposit fund kita ganti menjadi petty cash ya. Dan yang electronic clearing account kita diamkan aja, tidak usah dirubah-rubah ya. Lalu yang trade debtor kita ganti menjadi account receivable. Untuk akun yang akan kita pindahkan ya, menggantikan akun yang sudah di linked ya. Ini kan linked nih di checklist. Itu kita harus hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Trade debtor kita hapus dengan cara klik edit delete account. Oke. Maaf. Ini account receivable kita hapus dulu. Ya. Lalu petty cash kita hapus dulu. Cash in bank juga kita hapus dulu. Nah, akun yang kita hapus tadi kita
letakkan di sini ya, di account, di check account ya, check account ya. Check account ini kita ganti menjadi cash in bank ya. Cash in bank nomornya 1110. Namanya cash in bank. Oke. Terus undeposit fund ya, undeposit fund kita ganti menjadi petty cash ya. Petty cash nomornya 1100. Petty cash ya. Lalu yang trade debtor kita ganti menjadi account receivable. Account receivable nomornya 1130 ya. Namanya account receivable ya. Dah. Nah ini akun yang nggak digunakan, professional account, investment account, kita hapus aja ya. Kita hapus. Lalu investment kita hapus juga. Nah seperti ini ya. Inilah akun yang sudah sesuai dengan studi kasus PT Mensa ya. Ada petty cash, ada cash in bank, ada marketable securities, ada account receivable, ada allowance, employee receivable, merchandise inventory, office supplies ya. Lalu stock supplies, value added tax in, prepaid insurance, prepaid advertising, land, building, accumulation depreciation building, vehicle, accumulation depreciation vehicle. Nah ini juga terakhir equipment and accumulation depreciation equipment. Udah sesuai ya, jadi udah cocok dengan akun yang ada di studi kasus. Berikutnya kita mengedit liability ya. Nah ini liability kita edit lagi. Yang trade creditor ya, trade creditor kita ganti menjadi account payable ya. Iya. Dan payroll accrual kita ganti menjadi other current liabilities gitu aja ya. Yang akan menggantikannya harus dihapus dulu nih, account payable. Kita hapus dulu. Ya. Begitupun dengan other current liabilities kita hapus juga nih. Nah, di sini adalah kita ganti ya, trade creditor kita ganti nomornya tadi 1100. Namanya account payable. Ya, account payable. Lalu ini kita ganti payroll accrual-nya, kita ganti menjadi order current liabilities ya, order current liabilities nomornya 1160 ya, order current ya, liabilities. Nah ini udah nih oke ya. Ini juga udah sesuai ya dengan akun yang ada di studi kasus. Ya, sudah sesuai. Ya, kalau sudah kita ke sebelahnya equity. Equity di sini return earning, current year earning, historical balancing ya. Ini udah betul ya. Ini return earning kita ganti aja nih. Ini kita hapus dulu yang akan menggantikan. Ini kita ganti nomornya menjadi return earning ya, nomornya berarti 2000. Ya, 2000. Kita aja yang diganti ya, ini aja. Dan akunnya juga sudah sesuai dengan soal studi kasus. Nah, berikutnya kita ke sebelahnya income.
income ini ada sales discount, sales return, service income ya. Oke, betul. Cost of sales juga sama nih, udah sesuai dengan akun yang ada di soal studi kasus. Ya, sama. Expense. Nah, expense ini ada pikiran yang double ya. Wages, salaries, expense dengan wages, salaries ini sama sebenarnya. Yang ini kita hapus saja ini. Ya. Yang di bawah kita hapus. Nah, ini yang wages and salaries. Nomornya ini ya, ini kita ganti ya. Nomornya 1100. Ini tinggal kita tambahkan expense ya. Expense. Iya. Oke. Udah betul. Lalu order employer kita ganti dengan order operating expense ya. Ini kita hapus saja order operating expense. Nah, ini kita ganti. Ya, ini ya kita ganti jadi order operating expense. Nomornya di sini 1220 ya. Namanya order operating expense ya. Operating ya. Ya. Expense. Ya, sudah sesuai ya. Jadi udah sesuai akunnya, sesuai dengan yang ada di akun soal studi kasus. Berikutnya kita ke order income. Juga udah oke. Interest revenue, let's be collected, order revenue. Dan yang terakhir order expense ya. Ya, udah sama juga. Berikutnya kita lihat all account ya, klik all account ya, sudah semuanya lengkap. Ya, sudah lengkap semuanya. Ya. Kalau sudah kita close ya. Yakin betul ya udah rapi semuanya dan akunnya udah sesuai dengan soal yang ada di soal studi kasus ya. Kalau udah kita close. Ya. Nah, berikutnya kita men-setup kode pajak ya. Jadi ada dua setup ya. Yang pertama men-setup kode pajak, yang kedua men-setup link account ya. Pertama kita setup link kode pajak ya. List, ingat ya, list text code ya. Nah, ini ada 9 kode pajak ya. Dari 9 ini yang kita gunakan hanya 2 ya, NT dan GST ya. Atau GST dan NT. Lainnya dihapus ya. Yang lainnya semuanya dihapus. Ya. Ini kita hapus. Kenapa nih banyak kode pajaknya? Ini kode pajak ini bawaan dari Australia ya. Karena kan software Mayap itu asalnya dari Australia ya, seperti itu. Makanya kita hapus yang tidak digunakan kode pajaknya. Nah, ini GST ini nggak usah dihapus, bawahnya kita hapus. Ini kita hapus juga ITS. Ini NT not reputable nggak usah dihapus ya, karena hanya 2 yang kita gunakan, GST dan NT ya. Yuk kita hapus. Iya. Nah, ini tinggal 2 ya, GST dan NT ya. GST ini kita edit lagi ya, ganti dengan PPN. Ini boleh good and service tax atau diganti dengan pajak pertambahan nilai ya. Boleh ya diganti dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ya. Betul ya, ini Lincoln for tax collected. Ini berarti isinya VAT out ya. Karena berkaitan dengan penjualan ya. Lalu Lincoln for tax paid ini VAT in ya. VAT in itu di atas ya. Lalu udah kita oke. Lalu yang NT kita buat juga. Ini non PPN ya. Ganti non PPN. Tarifnya rate-nya 10%. Ini Lincoln for tax collected, isinya VAT out
Lincoln Vortex Pay isinya VAT in ya. Ya, kita oke. Ya, kalau udah kita close. Berikutnya men-setup link count ya. Link count ini kita setup ini ya. Link count setup ya. Link count account and banking count ya. Nah, ini dia. Ini historical balance udah betul, electronic clearing account udah betul, ini bank account for undeposit fund ya, kita ganti menjadi cash in bank ya, karena setiap penerimaan kas atau pengeluaran kas selalu dilingkan dengan cash in bank ya. Yes ya, lalu kita set up link account sales account ya. Ya, ini tracking receivable, account receivable udah betul, bank account for customer receive cash in bank ya. Lalu yang ketiga link count for cash account ya. Ini juga tracking payable, account payable, bank account for paying bill, cash in bank ya. Udah betul ya. Ya. Itu aja anak-anak ya yang bisa kita siapkan ya, mulai dari edit perkiraan ya, lalu membuat kode pajak ya, lalu juga men-setup link account ya. Nah, berikutnya yang terakhir ya, kita akan mengisi saldo ya, akan mengisi saldo di neraca saldo ya. Jadi kita akan mengisi saldo di neraca saldo ya. Jadi akun yang sudah kita buat tadi di account list ya, ini kan kosong nih nilainya ya, rupiahnya masih 0, itu kita isi saldonya ya. Bagaimana cara ngisinya ya? Ngisinya sangat mudah ya, caranya di sini ya, setup ya, balance ya, account opening balance ya. Jadi ulangi lagi, setup balance, account opening balance. Nah, ini dia ya. Yaitu bagaimana caranya mengisi neraca saldo ya. Kita input aja, karena setelah kita mengedit akun ya, lalu juga men-setup kode pajak ya, dan men-setup link account, tugas berikutnya itu adalah kita menginput saldo ya di neraca saldo ya. Kita input aja yang dari sini ya. Kita mulai input pertama ya, petty cash ya. Ini petty cash kita input, ini nilainya 5 juta ya. Lalu cash in bank itu 1.255.841.063 ya, 1.255.841.063. Lalu marketable securities 90.405 ya. Lalu account receivable 213.100. Allowance ini kontra saldo normal, jadi harus kasih tanda minus ya. Allowance-nya 10.655. Lalu employee receivable 2.250.000. Business inventory nomor 694 600.000. Office supplies 2.580.000. Store supplies 5.900.000. Value added tax in 19.681 ya, 818. Prepaid insurance ya,
31.200. Prepaid advertising 3 juta. Land 165 juta. Building 210 juta. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan masih tanda minus ya. Akumulasi depreciation building itu minus ya, 72, 626 dan 625 ya. 625. Maaf. 72, 625. Ya, jangan lupa. Vehicle-nya 175 juta. Depreciation-nya minus 94, 791, 667. Equipment-nya 220. Akumulasi penyusutannya minus 207, 500. Ya, lalu fund payable ya. Fund payable-nya 216, 500. Wages and salaries 25 juta. Electricity 3.500.000. VAT out 19 372 727. Ya, lalu dividend payable kosong ya. Under current liabilities kosong juga. Bank loan-nya 300, apa ya, bank loan-nya 301.909.435. Common stock-nya masuk common stock-nya 700 juta. 300 juta, maaf. Return earning-nya 852, 400. Dividend-nya 0. Income summary 0. Lalu berikutnya sales ya. Salesnya ini 2875, 200. 2.875.000, 2 juta ya, maaf, 2.875.200. Ya, betul ya. Sales diskon minus karena kontrak tadi normal 28.752. Sales return juga minus 86.256. Service income 20 juta. Cost of goods sold 2 miliar ya, 2040. Freight kosong, kesitu kosong ya. Wages and salaries 50 juta. Depreciation expense vehicle 20 ya, 052 083. Equipmentnya
450 416 667. Depreciation buildingnya 9625. Nah, berikutnya electricity 12.700. Lalu repair and maintenance expense ya 6850 ya. Lalu berikutnya interest revenue ya 14.835. Lalu let's be collected ya. Let's be collected 12.045. Lalu bank cas 55. Nah, yang terakhir adalah interest expense ya. Interest expense jumlahnya 65.429 198 ya. 65.429 198 ya. Ini kita lihat dulu ya, apakah ada kesalahan gitu ya. Kita lihat dulu. Ini 5.125.841 063 90.405 213.100 minus 10 655 2.250 684.600 2.580 5.900 19.81 31.200 3 juta. Oke, kita petisi 3 juta. Land 165, building 210 ya. Lalu ini accumulation ini minus ya 72625. Lalu 75 juta 94 ini minus juga, terus 20 juta 27.500 ini minus. Account payable 216.500. Lalu wages 25 juta 3.500.000 19 ya, ini 19.372 272. Bank loan ya, langsung bank loan 301.909.435. Common stocknya 700 juta. Lalu return earning 852.400. Income summary, oh iya, income summary ya, income summary kosong ya. Salesnya 2875 200.000. Sales diskon minus ya 28752 ya, 28752. Lalu sales returnnya minus juga ya, 86 ya, bukan 89 ya. Ini 86256. Maaf, 2875 200 ya, 86256 ya. Oh ya, minus ya, minus 86256 ya ya. Kalian bisa lihat di sini amount left to be allocatednya 0 ya. 0 itu artinya
bahwa neraca saldo ya, saldo yang kita input dalam neraca saldo itu betul ya, berarti balance ya, antara debit dengan kredit ya. Jadi intinya jika kalian menginput neraca saldo ya, menginput akunnya dalam akunnya gitu ya, harus benar-benar teliti dan jeli, karena kesalahan angka satu aja itu akan membuat ketidakseimbangan ya. Artinya di amount left to be allocatednya nanti ada angkanya, ada nilainya, berarti tidak balance ya. Seperti tadi ada selisih amount left to be allocatednya ada 3 juta ya. Ternyata setelah kita teliti kembali, di situ kesalahannya ada pada sales return ya, minus 89.256 gitu ya, jadi salah, jadi minus 86.256 gitu ya. Jadi dalam penginputan saldo di neraca saldo harus benar-benar teliti ya, jangan sampai sedikit pun angka yang salah, karena kalau ada angka yang salah tentunya tidak akan balance ya. Itu aja nak untuk materinya, materi bagaimana cara mengedit akun ya, lalu men-setup kode pajak ya, lalu juga men-setup link account, berikut mengisi saldo di neraca saldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.